Logika dan algoritma bagian 2. Algoritma. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat 1. Menjelaskan definisi algoritma. 2. Menerapkan algoritma sederhana dalam suatu kasus. 3. Menjelaskan definisi bagan alir, flowchart. 4. Menerapkan bagan alir pada algoritma sederhana. Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara terbaik. Misalnya sebagai berikut. Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari, ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis tauge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Siapkan tauge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan lain yang diperlukan. 2. Iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. 3. Panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. 4. Goreng tempe sebentar. 5. Tambahkan tauge, kecap manis, garam, dan sedikit air. 6. Aduk hingga semua bumbu meresap. 7. Cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya. 8. Tumis tauge siap dihidangkan. Contoh yang dilakukan oleh Dina merupakan penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah penyelesaian masalah yang dinamakan dengan algoritma. Jadi, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Setiap hari ketika seseorang melakukan aktivitas, akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Bangun tidur, sarapan, memakai pakaian di pagi hari. Algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Terdapat berbagai bentuk cara untuk mengomunikasikan algoritma, antara lain bagan alir atau flowchart, pseudocode, bahasa pemrograman. Bentuk algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bagan alir atau flowchart. Bagan alir atau flowchart. Bagan alir atau flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Dapat berbagai alasan bagi seseorang untuk menggunakan flowchart, antara lain sebagai berikut. 1. Dokumentasi proses. Bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisir dengan baik. 2. Tunjuk untuk memecahkan masalah. Runtutan langkah dari yang umum menuju ke khusus atau sebaliknya merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. 3. Pemrograman. Bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat.
Bagan alir juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan, user interface, aplikasi yang akan dibuat. 4. Mengomunikasikan hal-hal yang prosedural. Simbol bagan alir. Bagan alir tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan suatu input, proses, maupun output yang berbeda. Berikut adalah berbagai simbol dan masing-masing kegunaannya. Minator. Simbol ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart dan terdiri dari dua label. Mulai atau start untuk menandai awal flowchart. Akhir atau end untuk menandai akhir dari flowchart. Proses. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Keputusan atau decision. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Terdapat dua keadaan yang harus dipenuhi, yaitu ya atau yes. Dalam pengambilan keputusan menghasilkan keadaan benar. Tidak atau no jika pengambilan keputusan menghasilkan keadaan salah. Subproses atau alternate proses. Simbol ini adalah simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail menjadi bagian-bagian proses atau subproses lainnya. Dokumen. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses. Data. Simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada suatu flowchart. Pangkalan data atau database atau basis data. Simbol ini menunjukkan pemakaian database pada suatu flowchart. Tampilan atau display. Simbol yang menyatakan peralatan output, misalnya layar TV. Kartu. Simbol yang menyatakan kartu, dapat digunakan untuk masukan dan keluaran. Penunjuk alir atau flow direction. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart, menunjukkan mana arah aliran diagram. Masukan manual. Simbol ini merepresentasikan masukan yang dapat dilihat secara manual. Operasi manual. Simbol ini merepresentasikan operasi yang dapat dilihat secara manual. Persiapan. Simbol merepresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Simbol konektor digunakan untuk menghubungkan suatu langkah dengan langkah lain dalam sebuah flowchart. Terdiri dari on-page digunakan sebagai titik awal penghubung suatu langkah, biasanya halaman yang sama. Off-page digunakan sebagai titik temu penghubung suatu langkah dari on-page. Dan biasanya terdapat pada halaman yang berbeda. Algoritma dan bagan alir. Contoh penerapan algoritma dan bagan alir. 1. Berangkat ke sekolah. 2. Membuat kue coklat. 3. Berobat ke puskesmas. Contoh kasus lainnya algoritma dan bagan alir. Berangkat ke sekolah. Contoh berangkat ke sekolah. Berangkat sekolah merupakan aktivitas harian siswa SMK,
tepat berbagai langkah dapat dipersiapkan sebelum berangkat hingga sampai ke sekolah. Kegiatan tersebut dapat dibuatkan menjadi salah satu bagan alir seperti bagan alir di samping. Persiapan sekolah. Setelah persiapan sekolah lalu mandi, setelah mandi sarapan. Setelah sarapan lalu berangkat ke sekolah hingga sampai di sekolah. Persiapan sekolah itu adalah terminator dengan maksud mulai atau awal bagan alir. Mandi, sarapan dan berangkat sekolah dengan simbol subproses. Sampai di sekolah dengan simbol terminator menandakan selesai atau akhir dari bagan alir. Proses mandi, sarapan, dan berangkat ke sekolah merupakan salah satu contoh subproses yang dapat dibagi lagi menjadi proses-proses lainnya. Masing-masing akan dijelaskan melalui algoritma sebagai berikut. Contoh algoritma ketika mandi. Secara umum, algoritma yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Siapkan peralatan mandi, misalnya handuk, pakaian ganti, sabun, dan lain-lain. 2. Setelah semua siap, masuklah ke kamar mandi. 3. Lepaskan pakaian. 4. Siramkan air ke seluruh anggota badan. 5. Gunakan sabun, sampo. 6. Bilas badan dengan air. 7. Gosok gigi. 8. Gunakan handuk untuk mengeringkan seluruh tubuh. 9. Pakailah pakaian ganti. 10. Keluar kamar mandi. Maka bagan alirnya sebagai berikut. Start. Siapkan peralatan mandi. Masuk kamar mandi. Lepas pakaian. Guyur badan dengan air. Bersabun dan keramas. Bilas badan dengan air. Gosok gigi. Pakai pakaian. Keluar kamar mandi. Contoh algoritma ketika sarapan. Sarapan adalah salah satu hal penting yang dapat siswa lakukan sebelum berangkat ke sekolah. Sarapan akan memberikan nutrisi pada otak, yang akan membantu mempermudah menerima pelajaran. Oleh karena itu, biasanya siswa yang mempunyai kebiasaan sarapan akan mempunyai prestasi lebih baik daripada siswa yang tidak sarapan. Pada pembahasan berikut, penjelasan terkait sarapan akan membantu memahami bagan alir penggunaan algoritma. 1. Lihatlah makanan pada meja makan, apakah tersedia atau tidak? 2. Jika tersedia, sarapan dapat dimulai. Jika tidak, ingin membuat atau membeli sarapan. 3. Periksa apakah tersedia bahan makanan yang dapat dimasak jika ingin membuat sarapan. Contoh bagan alir ketika sarapan. Start atau mulai. Periksa makanan. Apakah sarapan tersedia? Jika ya, maka sarapan. Lalu selesai atau end. Jika sarapan tidak tersedia, maka apakah masak dahulu? Jika tidak, beli sarapan. Lalu sarapan. Dan selesai.
Jika masak dahulunya iya. Apakah bahan tersedia? Jika ya, maka buat sarapan. Lalu sarapan. Dan selesai. Jika bahan tidak tersedia, maka tidak sarapan. Dan selesai. Contoh algoritma ketika berangkat ke sekolah. Setelah mandi dan sarapan, biasanya siswa akan langsung berangkat ke sekolah. Terdapat berbagai sarana transportasi yang dapat digunakan. Misalnya menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Kali ini yang akan digunakan sebagai transportasi utama adalah sepeda, dengan asumsi lebih murah dan menyehatkan. Algoritma pemakai sepeda adalah sebagai berikut. 1. Periksa apakah sepeda dalam keadaan baik. 2. Kakak tidak dalam keadaan baik, diasumsikan sepeda bocor dan memerlukan waktu yang lama untuk menambalnya, maka naiklah angkot. 3. Pilihan lain yang dapat digunakan adalah naik ojek. 4. Jika tidak ada, dapat menggunakan pilihan lainnya selain naik sepeda, naik angkot, atau naik ojek. Misalnya berangkat bersama teman, bersama orang tua, atau jalan kaki jika memungkinkan. Start atau mulai. Hal yang pertama dilakukan adalah periksa kendaraan. Apakah kondisinya baik? Jika ya, maka angkat ke sekolah. Selesai. Jika kondisi tidak baik, maka naik angkot. Jika ya, pilih angkot, lalu berangkat, dan selesai. Jika tidak naik angkot, apakah naik ojek? Jika ya, pilih ojek, lalu berangkat ke sekolah dan selesai. Jika tidak naik ojek, maka tentukan pilihan lainnya. Lalu berangkat ke sekolah. Dan selesai. Contoh algoritma ketika berangkat ke sekolah. Subproses mandi. Subproses sarapan. Subproses berangkat ke sekolah. Contoh bagan alir ketika berangkat ke sekolah. Subproses mandi. Subproses sarapan. Subproses berangkat ke sekolah. Contoh kasus lainnya algoritma dan bagan alir. Membuat kue coklat. Contoh algoritma kue coklat. Membuat kue memerlukan bahan dan pengalaman agar hasilnya cocok dengan lidah. Berikut ini adalah algoritma dalam membuat kue coklat. 1. Siapkan peralatan seperti adonan, oven, pengocok telur del. 2. Sediakan bahan seperti tepung terigu, margarin, coklat bubuk, gula halus, telur, dan choco chips. 3. Tentukan komposisi bahan sesuai resep, yaitu terigu sama dengan 175 gram, margarin sama dengan 150 gram, bubuk sama dengan 25 gram, gula halus sama dengan 100 gram, kuning telur sama dengan 1 butir, dan choco chips secukupnya. 4. Kocok margarin dan gula halus hingga lembut. Masukkan kuning telur kocok rata. 5. Ayak terigu dan coklat bubuk, lalu masukkan ke adonan, aduk hingga rata. 6.
Masukkan dalam plastik segitiga. Semprot pada loyang yang telah dioles margarin, semprot bentuk bulat, lalu pipihkan dengan punggung sendok plastik. 7. Taburi Choco Chips, panggang hingga matang. 8. Angkat kue dan hidangkan. Start atau mulai. Pertama yang dilakukan adalah siapkan alat dan bahan. Lalu masukkan terigu 175 gram, margarin 150 gram, coklat bubuk 25 gram, gula halus 100 gram, kuning telur 1 butir, Choco Chips secukupnya. Lalu kocok margarin gula hingga lembut. Lalu tambahkan kuning telur dan kocok rata. Lalu ayak terigu dan coklat bubuk. Kemudian masukkan ke adonan dan aduk rata. Lalu masukkan dalam plastik segitiga. Kemudian semprotkan dalam bentuk bulat pada loyang yang telah diisi margarin. Kemudian pipihkan dengan punggung sendok. Selanjutnya taburi dengan Choco Chips. Kemudian panggang, tunggu dan lihat apakah sudah matang. Kalau ya, hidangkan dan selesai. Kalau tidak, panggang, tunggu dan lihat apakah sudah matang. Jika ya, maka hidangkan dan selesai.